Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Putri Syakila. Saya dari PPS kelas B. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan materi sebelumnya tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, setelah perusahaan ini menentukan karyawan yang sudah diterima di sebuah perusahaan tersebut atau disebut dengan karyawan tetap, maka karyawan tersebut akan melanjutkan ke proses pelatihan dan pengembangan. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi, karyawan yang sudah diterima itu perlu dibekali kemampuan supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, mari kita bahas dengan pendekatan yang sama dengan sebelumnya, yaitu 5W dan 1H. Nah, apa sih pelatihan itu? Nah, pelatihan itu merupakan sebuah proses untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis karyawan supaya sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka yang akan dijalani. Jadi, misalnya seperti penggunaan software. Jadi, misalnya tidak semua karyawan yang memang sudah diterima di sebuah perusahaan itu dapat menggunakan software dengan mahir. Jadi, diperlukan pelatihan untuk penggunaan software ini atau seperti teknik pelayanan atau keterampilan kerja tertentu. Nah, yang kedua adalah why. Why? Mengapa sih pelatihan itu perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan? Nah, ini supaya para karyawan tuh lebih siap dalam menghadapi pekerjaannya. Nah, dengan pelatihan ini diharapkan ada produktivitas tuh meningkat. Jadi, kesalahan dari karyawan baru ini bisa dapat dikurangi dan kualitas perusahaan itu dapat lebih baik lagi. Kemudian, siapa aja yang terlibat dalam pelatihan ini? Nah, pelatihan ini biasanya tuh diberikan kepada karyawan baru atau karyawan tetap yang membutuhkan peningkatan skill atau membutuhkan peningkatan skill. Nah, ini biasanya pihak yang terlibat tuh seperti HRD, instruktur internal atau lembaga pelatihan eksternal. Jadi, ada karyawan itu tersendiri, ada HRD atau instruktur dari internal maupun eksternal. Nah, kemudian yang keempat ada where. Di mana sih pelatihan itu dapat dilakukan? Nah, pelatihan ini dapat dilakukan itu biasanya di dalam sebuah perusahaan tersendiri atau in-house training, tetapi bisa juga dilakukan di luar perusahaan atau external training. Tetapi bahkan perusahaan itu terkadang melakukan pelatihan secara online atau melalui platform e-learning. Kemudian yang kelima adalah when atau kapan sih pelatihan itu dapat dilakukan. Nah, pelatihan ini biasanya dilakukan tuh saat karyawan baru masuk. Contohnya tuh seperti saat kita pertama kali masuk kuliah ada yang namanya ospek. Nah, dalam sebuah perusahaan itu juga sama halnya dengan universitas. Kalau ada karyawan yang masuk tuh ada yang namanya orientasi atau training. Kemudian bisa dilakukan tuh saat perusahaan tuh supaya dapat melihat adanya kesenjangan keterampilan. Jadi perusahaan bisa melihat adanya perubahan sistem atau teknologi yang baru. Kemudian yang keenam atau yang terakhir tuh bagaimana sih pelatihan ini dapat dilakukan? Nah, pelatihan ini tuh dapat dilakukan tuh melalui berbagai metode sebenarnya. Jadi banyak, nggak harus satu metode atau dua metode, tapi banyak. Yang pertama tuh ada tatap muka. Yang kedua ada workshop atau simulasi atau role play, bisa juga studi kasus, kemudian pelatihan yang berbasis teknologi. Jadi ada banyak yang dapat dilakukan untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Nah, pengembangan itu apa sih sebenarnya? Setelah pelatihan tadi ada pengembangan. Nah, pengembangan ini merupakan proses jangka panjangnya untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, dan potensi karyawan itu supaya siap menghadapi tanggung jawab di masa depan. Contohnya seperti ada pendidikan lanjutan, mentoring, coaching, dan perencanaan karir. Jadi karyawan tidak hanya stuck di satu titik karir saja. Jadi mereka tuh bisa berkembang dan menghadapi tanggung jawab di masa depan. Kemudian ada why. Mengapa sih pengembangan itu perlu dilakukan? Nah, ini tujuannya untuk membentuk karyawan itu lebih kompeten, lebih loyal, dan siap dipromosikan. Jadi pengembangan ini juga bisa membantu perusahaan itu dapat menghadapi perubahan seperti perkembangan teknologi atau persaingan global.
Kemudian yang ketiga adalah who. Siapa saja sih yang terlibat? Yang pertama yang terlibat pasti ya si karyawan itu tersendiri, kemudian HRD, manager, senior, mentor, dan pihak eksternal yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Kemudian where, di mana sih pengembangan itu dapat dilakukan? Pengembangan ini bisa dilakukan di internal perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, kalau di internal itu biasanya melalui coaching atau rotasi jabatan atau ada proyek khusus. Tapi kalau di luar perusahaan itu ada seminar, konferensi, atau program pendidikan lanjutan. Jadi terkadang tuh perusahaan memberikan beasiswa kepada karyawan yang memang memiliki potensi untuk melanjutkan ke studi S2 atau S3. Kemudian yang kelima adalah when, kapan sih pengembangan itu perlu dilaksanakan. Nah, pengembangan ini sistemnya tuh bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi tidak ada batas waktu tertentu karena tujuannya itu untuk jangka panjang dan persiapan karir dari karyawan itu sendiri. Kemudian how, bagaimana sih pengembangan itu dapat dilakukan? Nah, ini dapat dilakukan melalui berbagai banyak program seperti pendidikan formal atau tadi yang saya sebutkan tentang beasiswa dari perusahaan kepada karyawan, kemudian workshop tingkat lanjut atau program manajemen train, mentoring dari atasan, hingga terkait penugasan khusus yang diberikan perusahaan kepada si karyawan tersebut. Nah, dari dua hal tersebut, dari penjelasan saya dapat saya simpulkan bahwa itu pelatihan tuh fokus pada peningkatan keterampilan untuk pekerjaan saat ini. Tapi untuk pengembangan itu fokus pada peningkatan potensi untuk karir di masa depan. Jadi keduanya ini sangat penting supaya karyawan tuh mampu menjalankan tugas yang sekarang dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan juga. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pelatihan dan pengembangan. Uh, Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.